Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi yang atas rahmatnya, yang atas hidayahnya kembali kita dipertemukan dengan bulan Ramadan yang suci, bulan Ramadan 1445 Hijriah. Doa kita untuk dapat dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat serta salam semoga tetap tercurah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita telah memasuki 10 hari kedua bulan Ramadan ini. Seperti kita tahu, 10 hari pertama Ramadan merupakan bulan penuh rahmat. 10 hari kedua Ramadan merupakan bulan ampunan, dan 10 hari ketiga merupakan bulan dijauhkannya kita dari api neraka. Untuk itulah ma'asyiral muslimin, kita memanfaatkan sebaik mungkin waktu yang diberikan Allah kepada kita untuk menjalani ibadah Ramadan ini. Pada kesempatan ini saya menyampaikan tentang bagaimana cara kita untuk dapat meningkatkan kualitas diri kita selama kita menjalani puasa Ramadan ini. Kualitas diri bisa kita lihat, bisa kita amati dari 2 perspektif. Yang pertama, kualitas diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, indallah. Yang kedua, kualitas diri kita di hadapan makhluk Allah. Kualitas diri kita di hadapan Allah secara tegas tersurat di dalam surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Hai manusia, kami ciptakan kalian dari laki-laki dan sebagian perempuan, dan kami jadikan kalian berkelompok-kelompok, bersuku-suku untuk saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di hadapan Allah adalah mereka yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Inna akramakum indallahi atqakum. Inilah
kriteria, inilah tolok ukur kita untuk mengetahui seberapa sebenarnya kualitas diri kita di hadapan Allah. Upaya kita untuk selalu meningkatkan ketakwaan ini sudah merupakan target, ini merupakan tujuan kita berpuasa. Kita tahu kita menjalani puasa dengan mencegah makan, minum, terus juga melatih diri kita untuk menahan diri, bersabar. Di ujungnya kita sangat mendambakan, kita sangat mengharapkan mendapat predikat la'allakum tattaqun, untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Untuk itulah, kalau kita menginginkan agar diri kita mulia di hadapan Allah, maka jalanilah puasa ini dengan sebaik mungkin. Amalan-amalan sunnah kita lakukan sebanyak mungkin. Semua larangan-larangan terkait dengan puasa kita penuhi, kita jalani secara total. Yang kedua, nilai diri kita, kualitas diri kita di hadapan makhluk memang bisa kita pilah jadi dua. Jadi makhluk manusia dan makhluk non manusia. Untuk makhluk kita di hadapan, nilai diri kita di hadapan makhluk manusia sesama, itu kita bisa menggunakan kriteria, kita bisa menggunakan tolok ukur hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Tabrani, khairun nas anfa'uhum linnas. Sesungguhnya manusia terbaik itu adalah manusia yang bermanfaat untuk sesamanya. Jadi, untuk menjadikan diri kita terhormat, untuk menjadikan diri kita berkualitas di hadapan sesama makhluk, di hadapan sesama manusia, tidak lain adalah kita berupaya keras agar diri kita memberikan manfaat kepada sesama, siapapun mereka. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita terus berupaya agar kita bukan hanya terhormat, bukan hanya berkualitas di hadapan makhluk, tetapi kita berusaha keras agar diri kita mendapat tempat yang terhormat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itulah kita, untuk menjadikan diri kita berkualitas di hadapan Allah ini, kita terus-menerus untuk meningkatkan kualitas keimanan kita, untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita, dan merealisasikan keimanan dan ketakwaan kita dalam bentuk amal soleh, dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang baik, yang bisa memberikan nilai positif, yang bisa membantu untuk sesama kita. Disitulah letak dari bagaimana kita mencoba meningkatkan kualitas diri kita untuk bisa mulia, bisa berharga, bisa bernilai di hadapan sesama manusia. Lebih dari itu, kita mendapat
tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat merugi orang yang hanya berkualitas di hadapan manusia saja, sedangkan di hadapan Allah tidak berarti apa-apa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kiat-kiat kita untuk meningkatkan kualitas diri kita dalam menjalani ibadah Ramadan 1445 ini, kita bisa terus berupaya bagaimana kita meningkatkan kualitas sholat kita, sholat wajib, sholat sunat yang kita jalani selama Ramadan ini. Kita jalani sholat kita dengan khusyuk, kita jalani sholat ini betul-betul bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dari itu tentu kita terus berupaya untuk meningkatkan kualitas puasa Ramadan yang kita jalani. Selain secara fisik kita menahan diri dari makan, minum, hubungan suami istri, kita juga terus berupaya agar jiwa kita, agar hati kita juga berpuasa penuh. Seluruh indera kita, penglihatan kita, pendengaran kita, mulut kita, hati kita, semuanya berpuasa, menahan diri, yang merupakan esensi dari puasa itu sendiri. Tentu untuk meningkatkan kualitas puasa kita selama Ramadan ini juga kita perlu lakukan kegiatan-kegiatan tadarus, kajian-kajian Al-Quran. Kita terus melakukan muhasabah diri, kita terus menjalani semua sunnah, semua anjuran selama bulan Ramadan ini. Qiyamul Lail, sholat tarawih, ini merupakan bagian dari upaya kita untuk menyempurnakan ibadah Ramadan kita. Dengan cara ini, fa insya Allah kita akan mencapai target yang kita harapkan, yang kita dambakan, yakni sekeluarnya dari bulan Ramadan kita akan termasuk kategori orang-orang yang bertakwa. Untuk peningkatan kualitas diri kita terhadap sesama, kita terus berupaya untuk memperbanyak doa-doa kepada sesama, khususnya kepada orang tua kita, istighfar. Kita juga terus berupaya meminta keselamatan diri kita, orang tua kita, keluarga kita dari api neraka. Lebih dari itu tentu kewajiban kita untuk mengeluarkan zakat fitrah harus kita penuhi. Ini bagian tak terpisahkan dari bagaimana kita menjadi bermanfaat untuk sesama. Infak, sedekah, dan berbagai kebajikan, berbagai kegiatan yang berdampak positif terhadap sesama terus kita lakukan. Jadi satu sisi kita melakukan pendekatan diri kepada Allah, sisi lain kita terus berupaya agar kita bisa menjadi bermanfaat untuk orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita bisa melakukan kedua hal ini, yakni melakukan pendekatan diri kepada Allah dengan menjalani puasa sebaik mungkin, dan kita bisa memberikan manfaat kepada sesama melalui zakat,
infak, sodako, pertolongan, bantuan, dan sejenisnya. Fa insyaallah kita akan bisa keluar dari Ramadan ini menjadi orang-orang yang diri kita, kualitas diri kita akan meningkat, akan lebih baik di hadapan Allah maupun di hadapan sesama. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.